Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga semoga tetap sehat, tetap ceria, dan terus semangat belajar meskipun kita belum bisa bersua di kelas. Nah, sebelum pembelajaran matematika kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan duduk yang rapi dan persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ustazah sampaikan selamat ya solih-solihah. Kalian semua sudah berhasil naik ke kelas 5. Nah, untuk semester ini, yuk bersama Ustazah kita sama-sama belajar matematika. Masih semangat kan? Masih dong? Sip, bagus. Oke, sekarang apa yang kalian pikirkan ketika membaca pecahan? Masihkah kalian ingat materi pecahan di kelas 4 kemarin? Ayo, masih ingat dong ya? Nah, sebelumnya mari kita ulangi sebentar. Perhatikan ya. Solih-solihah, di sini Ustazah memiliki 4 gambar. Coba sekarang diperhatikan gambar A, B, C, dan D di atas ya. Sekarang kita mulai dari gambar A. Berapa banyak bagian yang diarsir? Nah, berapa? Ada berapa ini? Ada 2. Oke, diingat-ingat ada 2 bagian yang diarsir. Selanjutnya kita ke gambar B. Berapa besar bagian yang tidak diarsir? Nah, sekarang yang tidak diarsir. Nah, ini. Ayo, ada berapa? Dihitung. Sudah dihitung? Baik, disimpan dulu jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan di gambar C. Berapa besar bagian yang diarsir? Nah, ini. Berapa banyak bagian itu yang diarsir? Silahkan disimpan jawabannya. Dan yang terakhir, coba perhatikan gambar D. Berapa besar bagian yang tidak diarsir? Berarti yang warna putih ini ya, ada berapa? Oke, sudah? Sudah siap menjawab? Baik, mari kita jawab bersama-sama. Baik, sekarang perhatikan yang A. Gambar A ini, besar bagian yang diarsir adalah
2 bagian dari total 8. Nah, di sini ada 2 ya. Selanjutnya, besar bagian yang tidak diarsir adalah 5 bagian dari 8. Ini ada 5 yang tidak diarsir. Bisa difahami? Baik, kita lanjut ke yang C. Yang C, besar bagian yang diarsir adalah 7 bagian dari total 8. Dan yang D, besar bagian yang tidak diarsir adalah 3 bagian dari total 8. Lalu kemudian, berapa pecahannya? Kita sama-sama tunjukkan jawabannya. Yang A, 2/8. 2 bagian dari total 8 bagian. Jadi ditulis 2/8. Kemudian yang C selanjutnya, perhatikan. 7/8. Total yang diarsir 7 dari totalnya 8. Maka 7/8. Lanjut. Yang B ada 5/8. Yang tidak diarsir 5 dari totalnya 8. Maka jadinya pecahannya 5/8. Dan yang terakhir, betul sekali, 3/8. 3 bagian dari 8 keseluruhan. Gimana? Sudah bisa? Masih ingat kan? Baiklah, sekarang sudah tanya. Apa sih pecahan itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Pecahan adalah 2 bilangan bulat yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Biasanya ditulis seperti gambar di samping ini. X per Y. Yang mana X itu adalah pembilang dan juga Y disebut penyebut. Nah, X sama dengan pembilang, Y sama dengan penyebut. Jadi yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut. Diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita ada soal. Coba diperhatikan dengan seksama. Nah, di sini kita memiliki kue. Berapa bagian kue yang masih tersisa setelah dimakan 1/8 bagian? Ingat, total bagiannya 8. Dimakan 1 bagian. Maka, sisa berapa? Jawabannya, bagian keseluruhannya adalah 8/8. Dan yang telah dimakan adalah 1/8. Jadi sisa kuenya ada berapa? 8/8 dikurangi 1/8. Jadinya berapa solih-solihah? Betul sekali, 7/8. Bisa difahami ya? Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua, silakan diperhatikan. Ummu Salman membeli 2 potong roti di toko yang jumlahnya semuanya adalah 10 potong roti. 2 potong roti tadi untuk bekal Salman ke sekolah. Setelah tiba di rumah, ternyata ada tamu Abu Salman yang sedang menunggu. Akhirnya, Ummu Salman memanggil suaminya dan pergi ke toko lagi. Setibanya di toko, Ummu Salman membeli 4 potong roti lagi untuk disajikan untuk tamunya. Jadi, berapa potong roti yang dibeli Ummu Salman? Totalnya ada berapa? Mari sama-sama kita cari jawabannya. Yang pertama, Ummu Salman membeli 2 potong roti dari total keseluruhan 10. Maka pecahannya menjadi betul, 2/10.
Selanjutnya, beliau membeli lagi 4 potong roti. Maka pecahannya menjadi, betul, pintar, 4/10. Nah, berapa jumlahnya yang sudah dibeli Ummu Salman tadi? Ada 2 potong ditambah 4 potong. Totalnya ada berapa? Ada 6 potong. Maka pecahannya menjadi, Masya Allah, betul, 6/10. Nah, mudah kan? Lalu materi pecahan di kelas 5 itu seperti apa ya kira-kira? Oke, ini masih materi kelas 4 loh. Sekarang setelah ini kita akan belajar materi pecahan di kelas 5. Lalu, apa aja materi di kelas 5? Materi pecahan ini apa saja sih yang ada? Yang pertama ada operasi hitung, pecahan berpenyebut beda. Tadi sudah disebutkan penyebut itu yang bawah ya. Tadi kan angkanya sama. Di kelas 5 ini kita akan mempelajari dengan penyebut yang berbeda angka. Dari mulai penjumlahan dan pengurangan. Dan juga ada yang pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Lalu, apa tujuan pembelajaran kita di semester ini? 1. Siswa mampu menyamakan penyebut pecahan berpenyebut berbeda. 2. Siswa mampu melakukan penjumlahan pecahan biasa berpenyebut berbeda. Yang ketiga, siswa mampu melakukan pengurangan pecahan biasa berpenyebut berbeda. Baik, di sini kita mulai dari menyamakan penyebut pecahan. Perhatikan. Dari keempat pecahan di atas memiliki penyebut yang berbeda. Di sini, Ustazah memiliki 1/2. Ini 1/2. Di sini 1/4. Di sini 1/3. Dan juga di sini 3/4. Semua penyebutnya, penyebut itu yang bawah berbeda ya. Di sini ada 2, 4, 3, dan di sini 4. Nah, karena tadi penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Diketahui, yang pertama ada berapa? 1/2. Selanjutnya, 1/4. Selanjutnya, 1/3. Dan yang terakhir, 3/4. Dari gambar pertama, penyebutnya adalah 2. Sedangkan gambar kedua, penyebutnya adalah 4. Dan di gambar yang ketiga, penyebutnya adalah 3. Dan di gambar yang terakhir, penyebutnya ada 4. Silahkan simak penjelasan selanjutnya. Bagaimana caranya kita menyamakan penyebutnya ke 4 pecahan di samping tadi? Lihat, kita fokus ke contoh yang pertama, yaitu yang atas dulu ya. Yang ini, perhatikan. Baik, jadi menyamakan penyebut bisa diperoleh dari hasil perkalian penyebutnya. Ingat, penyebut itu yang bawah. Hasil perkalian yang sama berarti bilangan itu yang dipilih. Yang pertama kita memiliki 1/2. Ya, kita punya 1/2, pecahan 1/2 dan pecahan 1/4. Maka 2 ini kita kali, yang hasilnya bisa sama dengan perkalian ini.
Pertama kita kali 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6, dan seterusnya. Sedangkan yang 4, 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Maka kita peroleh satu angka sama, yaitu angka 4. Oke. Jadi bagaimana bentuk pecahannya? 1/2 sama dengan 1 kali 2 per 2 kali 2 sama dengan 2/4. Untuk yang 1/4 berarti sama dengan 1 kali 1 per 4 kali 1. Jawabannya tetap 1/4. Nah, untuk yang kedua, contoh yang kedua, lihat, kita memiliki 1/3 dan juga 3/4. Seperti tadi, pecahan 1/3 dan pecahan 3/4. Kita cari penyebutnya yang sama. Kita kali dulu, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Selanjutnya juga 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, dan sebagainya. Sampailah pada hasil kita memiliki angka yang sama, yaitu 12. Maka 12 ini yang dijadikan penyebut. Jadinya bagaimana? 1/3 sama dengan berapa tadi? 1 kali 4 per 3 kali 4 sama dengan 4/12. Kemudian 3/4 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3. Berarti 9/12. Sekarang kita coba penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Coba perhatikan contoh soal di bawah ini. Kita memiliki 1/2 ditambah 1/4. Maka bagaimana? 1/2 kita turunkan dulu menjadi 1 kali 2 per 2 kali 2 ditambah 1 kali 1 per 4 kali 1. Sekarang kita jumlah. 1 kali 2 berapa? 2. Ingat, ininya sama, jadi 2 kali 2, 4. Maka 2/4 ditambah 1/4. Jadinya berapa? 2 tambah 1, 3/4. Ya, seperti itu. Jadi hasilnya 1/2 ditambah 1/4 jadinya 3/4. Bisa difahami? Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah belajar penambahan, sekarang pengurangan. Kita perhatikan soalnya. Ada 3/4 dikurangi 1/3. Maka kita turunkan dulu. 3 kali 3 per 4 kali 3 dikurangi 1 kali 4 per 3 kali 4. Maka hasilnya 9/12 dikurangi 4/12, jadinya 5/12. Jadi 3/4 dikurangi 1/3 hasilnya 5/12. Seperti itu ya solih-solihah. Alhamdulillah, materi hari ini Ustazah cukupkan dulu ya. Apabila kalian belum paham, videonya bisa diputar lagi atau juga bisa menghubungi Ustazah dan bertanya langsung. Pesan Ustazah, tetaplah semangat belajar kapanpun dan dimanapun. Dan untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah belajar, dimulai. Doa sesudah belajar.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah solih-solihah, Ustazah cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Sekian dari Ustazah, akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.